Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu Hani di mata pelajaran biologi. Bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Coba semuanya untuk nyalakan kamera agar Ibu bisa lihat langsung nih. Sekaligus cek kehadiran kalian. Semua sehat atau tidak? Ayo nyalakan kameranya. Dong, Bu. Kehadiran Ibu lihat dari jumlah partisipan yang ada ya. Nah, begitu dong dinyalakan kameranya. Alhamdulillah pada sehat ya, cantik, ganteng. Ibu akan mulai screenshot ya untuk daftar hadir kalian. Nah, berhubung semua sudah hadir, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran agar apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini berkah. Mubarok bisa pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baik, Bu. Mohon perhatian teman-teman sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu punya video. Linknya akan Ibu kirim di kolom chat. Kalian bisa menyaksikannya terlebih dahulu. Setelah itu, berikan pendapat kalian terkait video tersebut. Ibu ingatkan kembali bahwa setiap keaktifan kalian akan menjadi poin plus untuk menambah nilai kalian. Nah, videonya udah Ibu kirim ya. Baik, Bu. Nah, sudah selesai kan menyaksikan videonya? Nah, setelah melihat video tersebut, siapa yang mau memberikan pendapat terkait video yang sudah disaksikan? Loh, kenapa pada diam? Apakah tidak ada yang mau berpendapat terkait video tersebut? Kalau tidak ada, Ibu akan pilih siapa yang memberikan pendapatnya. Baiklah, Cici, Ibu silakan. Cici yang mau memberikan pendapatnya. Ya, baik, Bu. Saya izin memberikan pendapat ya, Bu, terkait video yang sudah saya tonton tadi. Jadi, menurut saya, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa dan memiliki keindahan alam yang terdiri dari banyak pulau, pegunungan, juga hutannya yang sangat luas. Nah, keragaman hutan di Indonesia juga menjadikan keragaman hayati di Indonesia itu sebagai terbesar kedua di dunia dengan macam spesies di dalamnya. Selain itu, hutan hujan di Indonesia juga menjadi salah satu paru-paru dunia dari 3 wilayah yang ada di dunia. Terima kasih, Bu. Nah, baiklah, terima kasih Cici. Berikan aplaus kalian kepada Cici. Dari pendapat Cici tersebut, apakah ada yang mau ditambahkan? Saya, Bu. Ya, baiklah, Farah Anissa, Ibu silakan. Terima kasih, Bu. Jadi, saya setuju dengan pendapatnya Rizky ya, bahwasannya saya mau menambahkan, jadi di Indonesia itu memiliki banyak hewan endemik, Bu. Nah, jadi si hutannya ini tuh menjadi jati diri dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari seluruh keanekaragaman hayati, sebanyak 10% dari tanaman, 12%-nya itu mamalia, 16%-nya itu reptil amfibi, 17%-nya itu burung, dan semuanya itu tumbuh secara alami di hutan Indonesia, Bu. Seperti itu. Nah, dari video tersebut kita harus banggakan ya dengan hutan di Indonesia dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Selamatkan hutan sama dengan kita menyelamatkan Indonesia. Nah, dari video yang sudah dilihat dan pendapat teman-teman kalian, ada yang bisa menebak kita akan belajar materi apa hari ini? Saya, Bu. Ya, Johanna, Ibu silakan. Materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia bukan, Bu? Nah, benar apa yang disebutkan Johanna. Kita hari ini akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran lebih jauh,
tentu harus ada capaian yang harus didapatkan. Berikut tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, ekosistem melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar. 2. Mengemukakan tipe ekosistem pada keanekaragaman ekosistem dengan ciri-cirinya baik abiotik maupun biotik. 3. Mengemukakan kekayaan flora dan fauna di Indonesia. 4. Menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. 5. Mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya. 6. Menganalisis penyebab-penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, Ibu akan mulai menjelaskan dan kalian Ibu bebaskan untuk bertanya ketika Ibu menjelaskan, tapi jangan lupa untuk menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu. Nah, keanekaragaman hayati. Nah, berbagai variasi sifat atau ciri makhluk hidup. Variasi ini meliputi bentuk warna, ukuran, habitat, kebiasaan. Jadi, keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses ekosistem dan ekologis di suatu tempat. Nah, tingkat keanekaragaman hayati juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat gen, kemudian ada tingkat spesies, lalu ada tingkat ekosistem. Nah, pada keanekaragaman gen, dia merupakan variasi atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, dikendalikan oleh gen-gen di dalam kromosom yang diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun, juga bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Contohnya, seperti pada gambar, nah, ada bunga mawar yang memiliki warna yang berbeda, tapi satu spesies. Begitu juga pada ayam yang jenggernya berbeda-beda. Selanjutnya ada tingkat spesies. Nah, variasi yang... Saya mau izin bertanya, Bu. Iya, Johanna. Nah, untuk Silakan, Johanna. sepatu itu berarti termasuk keanekaragaman tingkat gen ya, Bu? Nah, iya, Johanna benar. Karena dia kan kembang sepatu itu satu spesies, tapi mampu menghasilkan banyak warna kan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Selanjutnya tingkat spesies. Nah, variasi yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, beberapa jenis organisme ada yang memiliki ciri fisik yang hampir sama, namun organisme tersebut merupakan spesies yang berbeda. Nah, contohnya seperti kelapa, pinang, lontar pada tumbuhan, dan singa, kucing, macan, harimau pada hewan. Hewan dan tumbuhan tersebut memiliki ciri yang hampir sama, namun mereka spesies yang berbeda. Selanjutnya, tingkat ekosistem. Nah, variasi tersebut terjadi karena komponen biotik dan abiotik setiap ekosistem yang berbeda. Nah, tingkat ekosistem itu dia variasi tersebut terjadi karena komponen biotik dan kondisi abiotik di setiap ekosistem berbeda. Nah, biotik itu komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, sementara abiotik komponen lingkungan yang terdiri dari benda mati seperti udara, tanah, batu. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem itu ada sungai, danau, kebun teh, kebun jati. Nah, perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe ekosistem. Tipe ekosistem itu dibagi menjadi 2, ada ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat. Nah, ekosistem
perairan atau akuatik juga dibagi menjadi dua, ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, pada air tawar itu terdapat lentik atau tenang, berarti keadaan airnya tenang. Nah, pada air mengalir itu ada lotik. Nah, dia kan air sungai. Contohnya itu air sungai. Air sungai itu kan mengalir. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem air laut. Contohnya itu laut dalam, terus terumbu karang, terus estuari, ada pantai batu, terus ada pantai pasir. Bu, Ah, aku mau nanya. iya aja Kalau Ibu itu yang silakan. estuari itu seperti hutan bakau, yang airnya payau ya, Bu? Iya, betul Ajeng. Estuari masuk ke ekosistem air laut karena memiliki kandungan salinitas walaupun rendah. Nah, salinitas itu kandungan garam ya. Air payau itu kan dia antara perpaduan asin dan air tawar gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekosistem darat. Nah, di ekosistem darat itu ada hutan hujan tropis, padang rumput, terus ada taiga, ada gurun juga, lalu ada hutan gugur, kemudian ada tundra. Coba ada yang bisa sebutkan ekosistem di sekitar kita selain contoh yang Ibu sebutkan? Saya, Bu. Iya, Cici silakan. Ada ekosistem perkebunan, ekosistem kolam, ekosistem taman, dan juga ekosistem rawa. Nah, apa yang disebutkan Cici tadi itu juga termasuk ke dalam ekosistem. Beri aplaus pada Cici udah membantu menjawab. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang persebaran fauna. Nah, persebaran fauna itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada oriental, contohnya gajah Sumatera, terus ada badak bercula 1 di Jawa, lalu ada jalak putih di Bali, dan ada bekantan di Kalimantan. Selanjutnya ada peralihan. Yang pertama ada birusa di Sulawesi, kemudian ada komodo di Nusa Tenggara, selanjutnya daerah Australian. Nah, yaitu yang meliputi Maluku dan Papua. Yang pertama ada burung cendrawasih, lalu ada burung kasuari, lalu ada burung kakatua raja. Nah, selanjutnya persebaran flora di Indonesia. Nah, daerah flora terkaya di Indonesia adalah hutan hujan tropis di Kalimantan. Nah, persebaran flora endemik di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Rafflesia arnoldi di Bengkulu, kemudian salah satunya ada anggrek hitam juga di Kalimantan, kemudian ada matoa di Papua, selanjutnya ada pohon mahoni di Jawa. Nah, berikut persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, garis Wallace itu dia membagi daerah oriental dan daerah peralihan, dan garis Weber dia membagi daerah peralihan dan daerah Australian. Selanjutnya manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada manfaat produktif, berarti dia memiliki nilai produk keanekaragaman hayati yang diolah secara besar-besaran dan bersifat komersial. Contohnya itu pabrik susu sebagai bahan baku sumber ya, sumber bahan baku. Selanjutnya yang kedua ada manfaat konsumtif. Nah, nilai produk keanekaragaman hayati langsung dikonsumsi seperti bahan pangan, bahan penggunaan obat, kosmetik. Nah, selanjutnya itu manfaat non-konsumtif. Nah, nilai produk keanekaragaman selain produktif dan non-konsumtif, dia ada juga untuk sebagai plasma nutfah, memberikan keindahan alam, manfaat ilmiah, dan manfaat mental spiritual, seperti Taman Nasional Komodo, Pantai Bunaken, Taman Nasional Bunaken ya, pegunungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada deforestasi, selanjutnya ada kebakaran hutan, industrialisasi, terus ladang berpindah, bencana alam, dan pemburuan liar. Nah,
Ada upaya perlindungan keanekaragaman hayati yang juga harus dilakukan. Yang pertama ada reboisasi, pengendalian hama secara biologi, penebangan hutan dengan peremajaan, kemudian pelestarian alam secara in situ dan ex situ. Nah, sebelum diskusi grup, Ibu mau bertanya, selain contoh yang Ibu berikan tadi, ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya tidak? Saya Bu. Ya, Mubarok, Ibu persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Untuk ancaman lainnya seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbatas, kemudian penggunaan bom dalam menangkap ikan. Sedangkan untuk upaya yang bisa digunakan yaitu untuk menangkap ikan bisa pakai pancing atau jala ya Bu ya. Terus untuk mengambil sumber daya seperti ikan, mengambilnya seadanya atau secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Seperti itu Bu. Nah, benar apa yang disebutkan oleh Mubarok, itu juga termasuk ancaman dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan diskusi grup. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Setiap kelompok menentukan ekosistem yang ada di sekitar kalian. Tidak boleh ada yang sama ya. Nah, dari tipe ekosistem yang sudah kalian pilih, tentukan keanekaragaman tingkat gen, jenis, penyebaran flora dan fauna, serta ancaman yang merusak lingkungan keanekaragaman hayati tersebut. Sampai sini apakah sudah paham? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Johanna, Ibu silakan. Untuk hasil diskusinya itu nanti kita paparkan di Zoom lagi atau tidak, Bu? Ya, nanti hasil diskusi dipaparkan lagi di Zoom secara singkat dan jelas. Selain itu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Farah Anissa, Ibu silakan. gini ya Bu, kan tiap ekosistemnya itu tidak boleh dipilih sama ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana kalau ditentukan langsung saja Bu, untuk menghindari dari kesamaan antar kelompok gitu Bu. Wah, ide bagus dari Farah Anissa. Beri aplaus dulu pada Farah Anissa, udah memberikan ide yang bagus. Nah, Ibu bagikan kelompok kalian dahulu ya. Nanti Ibu kasih waktu 1 menit untuk memilih ekosistem kelompok kalian. Nah, Rizky dan Ajeng masuk ke kelompok 1, Farah dan Johanna kelompok 2, Mubarok dan Sophie kelompok 3. Nah, sudah tahu kan kelompoknya? Link grup setiap kelompoknya akan Ibu bagikan di kolom chat. Nah, silakan masuk ke grup WhatsApp kelompok masing-masing. Petunjuk diskusi dan hasil diskusi untuk dikirim pada link yang Ibu bagikan ke grup WhatsApp masing-masing ya. Nah, baiklah. Untuk setiap perwakilan kelompoknya, apakah sudah menentukan ekosistem yang kalian pilih? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kelompok 1? Ajeng kelompok 1 ekosistem sawah, Bu. Kelompok 2? Ekosistem ikan, Ibu. Kelompok 3? Perkebunan Bu. Nah, baiklah semuanya disilakan untuk memulai diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, baiklah, waktu diskusi telah selesai. Silakan untuk setiap kelompok memaparkan secara singkat inti dari hasil diskusi kalian ya. Baiklah, kelompok 1. Saya dari program kelompok 1 ekosistem sawah. Jadi keanekaragaman tingkat gennya itu adalah padi lokal dan padi wangi. Tingkat spesiesnya itu antara katak dan kodok. Untuk ancamannya itu dari ancaman penggunaan pestisida. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, Bu, saya, Bu. Untuk Iya, kelompok. Baik. Untuk kelompok 2 itu dari ekosistem kolamnya, Bu ya. Nah, untuk keanekaragaman tingkat gen itu seperti ikan koi, emas, dan hitam. Untuk tingkat spesiesnya itu ada ikan nila dan ikan emas. Kalau ancamannya itu pada pemberian pakan non-organik, Bu. Baiklah, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Ya Bu, untuk kelompok 3 yaitu kan ekosistem perkebunan. Keanekaragaman tingkat Gen itu ada mangga Indramayu dan mangga harum manis. Untuk tingkat spesiesnya itu pohon mangga dan pohon kedondong. Dan untuk ancamannya itu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, dari semua yang sudah dipaparkan teman-teman kalian, kita bisa tahu bahwa ada banyak ekosistem yang ada di sekitar kita. Selain itu, keanekaragaman tingkat gen, spesies yang ada dan sudah disebutkan oleh teman-teman kalian sudah benar dan cukup beragam ya. Nah, seperti kita tahu, penggunaan yang berlebihan pasti tidak baik dan akan mengancam keanekaragaman hayati. Nah, Ibu akan memberikan kuis singkat pada kalian untuk mengecek pemahaman kalian terkait keanekaragaman hayati. Nah, link Ibu bagikan pada kolom chat ya. Silakan dikerjakan sekarang ya. Ibu tunggu. Nah, waktu kuis sudah berakhir. Nah, baiklah, coba siapa yang berani untuk menjabarkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi kegiatan pada hari ini ada materi keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Lalu persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada oriental, peralihan, dan australian. Lalu ada manfaat dan ancaman dari keanekaragaman hayati. Nah, terima kasih Ajeng. Nah, apa yang sudah dijabarkan oleh Ajeng udah cukup lengkap. Terima kasih Ajeng ya sekali lagi. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Saya Bu mau mencoba menambahkan. Ya, silakan Johanna. Nah, pada ekosistem dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada tipe ekosistem air dan ekosistem darat, di mana terdapat juga garis Wallace yang membagi daerah oriental dan peralihan garis Weber, membagi daerah peralihan dan Australian. Adapun manfaat keanekaragaman hayati dibagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama ada manfaat produktif, konsumtif, dan non-konsumtif. Udah, Bu. Ya, terima kasih Johanna. Nah, apa yang sudah ditambahkan Johanna semakin memperjelas pembahasan kita pada hari ini. Jadi, dari ringkasan yang dibuat teman kalian, bisa kita gabungkan dan simpulkan ringkasan materi itu hari ini. Nah, jadi keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Nah, pada ekosistem dibagi menjadi 2, ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 nih. Ada oriental, peralihan, dan australian. Nah, terdapat garis Wallace yang membagi daerah oriental dan peralihan dan garis Weber yang membagi daerah peralihan dan australian. Nah, manfaat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Ada untuk produktif, konsumtif, dan non-konsumtif. Nah, terdapat pula ancaman dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian buat video bersama kelompok kalian yang tadi tentang upaya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Durasi maksimal 10 menit, minimal 5 menit. Nah, dibuat sekreatif kalian. Jangka waktu Ibu beri 2 minggu. Jadi diusahakan ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Jadi, ada yang ingin mau ditanyakan? Bisa langsung chat Ibu di grup WhatsApp atau chat pribadi ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kalian juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, menaati prokes, mengurangi keluar rumah. Jangan lupa juga untuk belajar dan mengerjakan tugas, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Makasih Bu.